Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wasyariqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqallah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 undangan yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam masa perjalanan tauhid, yaitu meningkatkan iman dalam rangka memperjalankan diri kepada Allah, mengenal lebih banyak terhadap sifat bermakrifah kepada Allah adalah suatu yang wajib. Mengenal itu adalah awal. Mengenal segala perbuatan, sifat-sifat dan bersifatnya dia pada dirinya, sehingga terjadilah kata Tuhan dan kata umat. Dengan tidak menjadikan persekutuan baginya, terbentuklah kata Tuhan dan umat, yang mana menjalankan tanpa mengenal ini mengakibatkan kepada hilangnya keberkahan, kemabruran dan kemustajaban. Dikala dikatakan sebuah wujud Tuhan tidak pernah melebihi dari dirinya, yaitu dengan bersifat. Apa yang dikatakan bersifat Allah dalam memperjalankan kodratnya secara zahir, terwujudlah sifat aftar baginya, menjadi penampakan oleh semua yang berkeinginan menyembahnya. Yang kedua, bersifat sir Allah dengan ba'dal, sehingga bisa menjadikan sebagai bukti
kekuatan aras dan rasa dalam kalimat hu atau aku. Sebagaimana yang kita pernah pelajari, mengenal kata aku itu pada dua kodrat, alif dan lam, atau dikatakan la, bermula dari tiada, tapi akulah yang ada. Hu adalah jamak penterjemahan dari huruf la. Lam yang menjadi ha, alif yang menjadi domah hu, aku. Aku dalam hal ini adalah perpaduan, bukan satu kodrat dalam arti bukan dua kodrat, tapi dalam arti satu kodrat. Di sini digambarkan oleh Allah terhadap kata ketuhanan dan keumatan dengan sebutan hamba. Yang mana diri hamba ini telah kita pelajari, tapi saya mengingatkan kembali. Berwujudnya alif domah u tadi, atau dikatakan ba'dal dan aftar, zahirnya aftar, berupa sebuah wujud sifat dari sebuah kalimah dinamakan kulimah menjadi tubuh sifat yang terasa dan terlihat. Yang terasa dan terlihat ini terasa bagi yang menerima, terlihat bagi yang memberi. Barang siapa yang ingin menyembah, dia pasti pada makom melihat. Dan bagi yang siapa sifatnya menerima penyembahan, maka dia akan menerima rasa dari yang menyembahnya. Hamba Allah dalam kodrat keumatan dan hambanya Allah dalam kodrat ketuhanan. Bagaimana kita bisa mentajadikan dua kodrat ini menjadi sebuah amalan yang mana aku juga Tuhan dan aku juga umat. Tentu dengan kita tahu ada dan pada tiada tadi. Setiap pada tiada dikatakan aku, dan pada yang ada dikatakan nyata atau zahir bernama Allah. Apabila kodrat keumatannya bertajalinya aku dan terlihatnya aku pada kezahiranku, maka jatuh sifat mengamalkan berkodrat umat bagi diriku dengan hu Allah. Maka nyatalah yang tiada bernama aku, Allah adalah sifat nyata. Nah, ini nyata dia untuk dilihat. Dan itu dikerjakan oleh wujudnya dari menetap hu Allah. Ini pengakuan keumatan. Tetapi dalam pengakuan dalam kata yang sama dikatakan kata Allahu, Allah itu aku. Ini tugas seseorang melenyapkan yang nyata, sehingga yang tidak nyata itu yang akan nyata dengan Allah. Ini sifatnya ketuhanan, sehingga dia menyatakan dirinya dengan kata Allah. Allahu, Allah itu aku, dengan masuknya yang tiada di luar diri, masuk ke dalam dan berwujud. Itu namanya ketuhanan. Ditarik dengan hidung, tajalli batin. Dikeluarkan dengan mulut, tajalli aras. Dan yang bertajali kepada kehambaan adalah hu Allah. Ini dari dalam.
berwujud, ada hu, aku, Allah nyata, ditarik dengan hidung yang dari dalam, ditiupkan dia nyata dengan mulut, maka terlihatlah aku. Antara dari luar ke dalam Allahu, dari dalam keluar hu, Allah. Ini pandangan ini harus dibagi oleh jamaah dalam mengamalkan dua perkara tadi. Aku juga yang umat, aku juga yang Tuhan. Artinya tidak bersekutu di dalam menetapkan dua perkara tadi. Hu Allah, Allahu dalam hamba Allah dan hamba Allah. Mengamalkan ini adalah suatu yang fardu bagi rohani. Dan ini harus betul-betul dilaksanakan. Kalau yang aku Allah, Allah itu aku, itu adalah pengakuan dua kodrat dalam satu nama. Satu nama melahirkan dua kodrat. Kosong ada dengan ada yang berawal dari kosong. Apa yang dikatakan kosong itu ada? Yang akan bertajalli adalah aku yang ingin menjadi Tuhan. Maka sampailah perjalanan sir aku tadi menuju batin alam dan sampai kepada ruh yang dituju. Dan memperlihatkan yang zahir adalah sebagai kiblat dan panutan oleh sekalian alam. Yang bertajalli adalah diri sifat. Fa-nya, ba adalah alam bara'ah yang berawal dari batin, asal usul dari batin. Ruh adalah yang terjadi karena batin itu adalah zat kunal. Maka nur itu akan tersentuh berupa ruh yang ada di sekitar dia. Kalau yang di dalam itu sudah berada di luar, maka dia telah menguasai dan menjadi ketunggalan. Dan dia menjadi hayat bagi seluruh alam. Itulah diri. Bersifat diriku dalam kata yang tiada, itulah yang ada, yang sampai kepada perbuatan ruh alam insani-insaniah insanu tersebut. Dalam hal ini maka berkiblatlah seluruh ruh yang ada kepada wujud zahir yang diperlihatkannya. Sementara yang menjadi hayat, yang menjadi Tuhan, yang menjadi nyawa bagi alam adalah sebuah yang wujud yang tiada, itulah yang ada. Dan yang terlihat adalah wujud yang ada menjadi kiblat bagi seluruh alam. Hal ini terbagi dalam dua perbuatan. Pertama, dalam perbuatan aku, Allah itu adalah aku. Itu pertama. Dalam tajalli kita melakukan perbuatan sir dalam solat. Allahu Akbar. Bagaimana diri aku, hu yang tiada itu ada, sampai ba menuju batin sebuah alam ini. Ini alam ini kalau yang terlihat nyata ini adalah berasal dari batin, disebut ba. Ra adalah perbuatannya. Menuju zat kunal yang menyentuh kepada ruh dan dia terbangun dan dia menyembah. Itu alam. Allahu Akbar.
tangan sampai di pusar kalau kita lagi sholat. Akbar artinya menuju, yaitu hayat. Dengan demikian diri yang tiada itu sudah bertajali menuju ruh yang ada di sekitarnya. Maka ruh itu langsung sujud. Wala tafarkulla bismillah. Kemana dia sujud? Diri yang penampakan aku adalah sifat zahir yang ada di dalam diriku. Aku adalah wujud yang terlihat yang ada di dalam diriku. Maka yang terlihat ini akan menjadi sembahan oleh sekalian alam, dan yang tidak terlihat menjadi jiwa atau nyawa atau hayat bagi seluruh alam. Inilah yang dikatakan hamba Allah, hamba Allah. Mengamalkan dan mencintai dengan mendirikan yang di dalam keluar, dan yang mewujudkanlah maujudun ilallah yang dari luar ke dalam, bertajali dengan hidung dan berwujud dengan napas mulut. Ini menjadi pegangan terkuat dalam sebuah ketentuan ilmu ketuhanan. Dengan demikian tidak ada lagi kata dua, tetapi tetap pada kata satu, yaitu aku. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan Ibu Tablik menyampaikan. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya selalu sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin insyaallah. Sehingga Buya bisa tetap bersama kami dan tetap membimbing kami di dalam masa pembelajaran. Dan selanjutnya kita kembali ke Mujakarah, yaitu Allah itu adalah aku. Mari kita bagi yang kurang paham silahkan bertanya kepada guru musik kita. Banyak silahkan. Alhamdulillah Imam Parewa menyambut nih. Silahkan Imam Parewa untuk bertanya. Insyaallah. Terima kasih Pak Imam Bintang dari Bandung untuk mempersilahkan pertanyaan kepada Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan keluarga adik-adik kami dimaafkan. Insyaallah. Insyaallah. Di dalam jabaran yang Buya barusan sampaikan tadi, nyatalah perjalanan alif ba'atal dengan alif ba'dal. Alif atar terjadi sir Allah, alif ba'dal terjadi sir. Berhimpun dengan satu titik dengan ya. Perhimpunan dengan titik dengan ya tadi, disitulah adalah hamba Allah dan hamba Allah. Yang jadi pertanyaan Buya, bagaimana cara memperjalankan pengakuan bagi Allah dan menetapkan bagi diri sifat Allah selama 24 jam ya. Insyaallah itu aja. Kalau kita mengamalkan pada posisi hamba Allah, artinya yang di dalam diwujudkan keluar. Itu keumatan. Tapi kalau kita bertajali
menjadi wujud yang nyata bagi Allah untuk ketuhanan yang di luar itu yang ke dalam, dan barulah dia terlihat. Nah, ini yang dikatakan dengan kedatangan innallaha innallahi innallahu. Aku juga yang datang, aku juga yang pergi, aku juga yang terlihat dan tidak terlihat. Putaran ajal 24 jam dengan innalillahi akan selalu mengikuti, yaitu manusia di dalam ajalullah. Ajalullah yaitu Allah yang menjadi ajal bagi mereka. Artinya kekuasaan dan hidup, gerak dan menggerakkan itu menjadi hayat bagi hamba Allah, hamba Allah. Tetapi tajalli untuk mendapatkan ketuhanan tadi, maka batinul batin, sir usir telah terjadi perbuatan tajalli batin, yaitu adanya batin dalam batin, yaitu munculnya yang tiada itu. Ada bernama aku yang ingin menjadi Tuhan. Maka bertajalilah aku kepada batinku, maka sampailah kepada umat, yaitu ruh atau hayat, dan akulah yang menjadi hayatnya. Dengan demikian markubah yang terlihat Baitullah adalah yang sampai menuju. Maka tajalli ini adalah tajalli aras, perbuatan bara'ah akan sampai diantarkannya kepada si wujud hayat yang ingin tersambung hidupnya, sehingga berdirilah jantung alam Ka'bah yang terlihat dan Baitullah yang tidak terlihat. Maka dikatakanlah manusia itu qalbinya Allah, itu qalbinya bernama Allah. Kalau di dalam tajalli yang tiada adalah aku yang sampai, maka aku nyatalah di dalam diriku. Nah, ini artinya diri yang sama, diri yang akan bertajalli menjadi hayat bagi seluruh alam, dan nyatalah aku sebagai kiblat dan kodrat bagi mereka untuk zahiru Rabbi. Tapi kalau aku Allah adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh keumatan, tiada lain yang ada melainkan aku sendiri yang ada. Kenapa bolak-balik ke sini? Kenapa balik tanya di rumah dede? Aku sendiri juga yang ada. Maka dalam kesendirian itulah tiada lagi yang ada melainkan aku yang ada. Nah, ini namanya ibadah keumatan, atau dikenal dengan la maujudun illallah. Seandainya kita berhadapan dengan sesuatu di luar kita, berarti dia sudah berhadapan dengan yang tiada itu ada. Tinggal kita menjadi sebuah sultanil azim, sebuah raja yang mana menunggu penyembahan. Penyembahan ini bukan dia sembahyang aja, tetapi dengan takut, menghormati apapun yang di depan kita. Kalau kita ini adalah peragaan dari ketuhanannya. Nah, gitu ya. Tapi kalau diwujudkan dari yang tiada menjadi ada, itu adalah ibadah umat. Dan umat itu adalah Allah
yang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku. Tuh, paham? Insya Allah ya, terima kasih jabarannya ya luar biasa ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang dijawab oleh Buya yang luar biasa ini. Dan selanjutnya persilakan, alhamdulillah Pak Khalifah, silakan Pak Khalifah. Terima kasih Juru Tablik Pak Imam Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu berserta keluarga Buya. Amin, insyaallah, amin. Izin bertanya Buya. Ya. Hamba Allah itu satu kata memiliki dua makna. Apakah pandangan yang membuatkan makna itu berbeda Buya? Pandangan itu mungkin menyusul, yang paling penting itu pengakuan. Pandangan itu akan bersifat lupa, ingatan bersifat lupa. Tapi kalau pengakuan itu tidak akan pernah lupa. Sebetulnya siapa kamu sebenarnya? Kan gitu. Nah, kalau kita ingin menetapkan pengakuan, maka mulai kita melatih ibadah. Aku Allah, Allah itu aku. Kalau ada gangguan dari luar, berarti ini yang akan terlihat adalah keakuan ibadah tadi, yaitu aku. Ya, yang terlihat adalah wujud Tuhan. Tapi kalau yang datang dari dalam memperlihatkan wujud Tuhan. Jadi kalau ini kembali kepada takwa kita kepada dua kalimat tadi. Untuk mendapatkan kehambaan tadi butuh ketakwaan. Ya. Jadi kalau kita selama ini hanya pengakuan ikhlas bersedekah karena hamba Allah, tapi kalau sekarang kita sudah tahu yang bersedekah itu siapa. Nah gitu. Ya. Kalaulah Allah yang menolong umat dengan sedekah hamba Allah, berarti kita harus mentajalikan atas nama hamba Allah. Ya. Nah gitu. Terus yang bisa beribadah kepada Allahu, Allah itu aku, hanya aku Allah. Hanya itu yang bisa beribadah kepadanya. Tapi terhadap alam dan sekitarnya itu adalah mendirikan sebuah hayat. Ya, menjadi kehidupan rahmatan fil alamin. Gitu. Jadi beribadahnya harus dengan tajalli dua kata, hamba Allah, hu Allah, Allahu. Itu rahasianya di situ. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Selanjutnya silakan Ustazah Aminah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Insya Allah sehat. Ya sehat-sehat ya. Baik. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saya dalam jamaah ini. Terima kasih pengurusi Pak Imam Endang dan Ustazah, Ustaz Imam-imam. Di sini persoalan saya ini sama ada boleh dijawab atau tidak.
Sebab ini YouTube kan. Sebab saya tanya tentang tajali. Tajali tak boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Nanti saya akan tanya lagi. Baik, Itu saja. lanjut pada yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah Aminah. Silakan yang lain. Silakan yang lain yang mau bertanya. Baik, silakan. Ya, silakan. Silakan, Imam Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Insya Allah. Minta ridhonya Buya Ananda ingin bertanya Baik. bagaimana kita untuk memandang wujud yang nyata menjadi kiblat bagi sekalian alam dan wujud yang tidak terlihat itu menjadi roh bagi sekalian alam. Mohon penjelasannya Buya. Kalau yang dikatakan dengan sifat hayat itu memperlihatkan yang zahir, dia sampai kepada kodrat ruhul azoma sebagai sumber nyawa, dan nyawa hidup akan melihat siapa yang menghidupkan, maka dia memperlihatkan zahirnya, zahiru robi. Nah, itu sudah pasti dalam satu perjalanan. Contoh, kita melempar orang dengan batu kecil, kita lempar, dia melihat, terus kita lihatkan siapa kita. Nah, itu sudah pasti satu tajalli. Ya, itu sudah pasti. Kalau kita sudah mengirim hayat, maka dia akan melihat siapa yang mengirim. Begitu, ya. Nah, itu sudah pasti satu tajalli dia. Gitu. Yang satu menjadi hayat hidup yang ditajalikan, dan setiap yang dihidupkan akan menyembah yang menghidupkan. Maka dia melihat, ya Allah, siapa yang membangunkan saya dari tidur saya. Nah, gitu. Begitu dia lihat, dia akan melihat zahiru robi. Nah, gitu. Ya, itu satu penghantaran itu. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Paham? Allah paham dari ridhonya Buya. Insya Allah. Masih ada? Alhamdulillah. Silakan, masih ada yang mau bertanya. Silakan. Widget gambar tangan. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.